Ya, selamat pagi Kak. Ada bisa saya bantu? Pagi Kak, saya mau berobat. Keluhannya apa? Meriang sama batuk Kak. Oke, sebelumnya udah pernah berobat di sini? Belum. Belum pernah ya. BPJS-nya ada? Ada? Boleh pinjam dulu kartu BPJS-nya sama KTP ya? Boleh. Sebentar ya. Iya. Kak, boleh minta tolong tanda tangan di bawah sini? Boleh. Sudah sini ya? Iya. Tanda tangan. Ini KTP sama BPJS-nya. Kakak tunggu aja di kursi sebelah sana ya Kak ya? Iya. Makasih ya Kak ya. Iya. Pasien atas nama Ibu Laras. Silakan sini Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Kenalkan saya perawat Nova yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya udah 2 hari ini meriang dan batuk. Batuknya berdahak atau kering Bu? Batuk kering. Sekarang kita ke dokter lagi ya Bu. Ini dengan Ibu Laras ya. Perkenalkan, saya Dokter Lili. Bu Laras, ini alamatnya yang di Perumnas Tanjung Paku. Iya. Apa keluhannya Bu Laras? Pusing tuh udah berapa hari? Sudah 2 hari. 2 hari. Ibu, Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? iya Bu, ini saya mau kasih resep dari dokter. Ya. Tunggu sebentar ya Bu, silakan duduk. Pasien atas nama Laras. Laras ya Bu, dengan pasien sendiri atau keluarga? Ya, ada antibiotik, ini harus habis ya Bu. Terus yang ini untuk menghilang nyerinya, diminum setelah makan. Terima kasih. Saya Dokter Lili ya, dokter di klinik sini, di klinik ONP. Kami izin bertanya ya Bu, Iya boleh. bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik ini Bu? Oh iya, jadi klinik Pratama UNP ini kan dia terbuka untuk sivitas Universitas Negeri Padang maupun untuk umum. Ya. Jadi semua sivitas atau masyarakat umum di sekitar klinik UNP itu sebenarnya boleh berobat ke klinik Pratama UNP. Itu untuk pembiayaan sebenarnya ada 2 jenis, bisa dengan BPJS Kesehatan atau bayar sendiri atau yang dinamakan dengan umum gitu. Kalau untuk BPJS Kesehatan artinya pasien tersebut sudah terdaftar sebagai peserta di klinik Pratama UNP. Seperti itu. Kalau untuk proses pelayanannya bagaimana Bu? Misalkan pasien ingin berobat nih Bu, bagaimana prosesnya? Oh iya, jadi untuk proses pelayanan itu kita ada membedakannya dalam 2 jenis ya. Yang pertama pasien yang gawat darurat, yang kedua itu pasien yang tidak gawat darurat. Jadi kalau untuk pasien yang gawat darurat itu biasanya kita langsung menangani, jadi artinya diutamakan seperti itu. Yang termasuk kriteria gawat darurat itu kan apabila penyakit pasien tersebut misalnya mengancam nyawa atau
harus segera ditangani kalau tidak bisa menimbulkan kecacatan seperti itu. Jadi kalau untuk pasien yang gawat darurat, biasanya kita langsung masukkan ke ruang tindakan atau ruang kegawat daruratan, itu nanti langsung ditangani sama biasanya perawat atau bidan yang menerima dahulu untuk memberikan pertolongan pertama pada pasien tersebut. Terus untuk pasien yang tidak gawat darurat, artinya itu pasiennya memang dari satpam nanti diarahkan dulu ke pendaftaran seperti itu. Dari pendaftaran nanti akan diregistrasi pasiennya. Setelah registrasi nanti nunggu gilirannya sesuai antrian ya, antrian pertama yang datang, kedua dan seterusnya. Terus setelah dari pendaftaran nanti akan diperiksa di meja perawat. Setelah di meja perawat nanti itu akan dimasukkan ke ruang dokter. Dari ruang dokter kan pasien akan diresepkan resep elektronik, karena kita semua sistem rekam medisnya sekarang udah elektronik yang nggak pakai kertas lagi. Setelah pemeriksaan nanti pasien disuruh ke bagian pengambilan obat itu, dan setelah dapat obat nanti boleh pulang. Apakah ada perbedaan prosedur pelayanan antara pasien umum dengan BPJS, Bu? Nggak ada. Ini yang berbeda itu hanya gawat darurat atau tidak gawat darurat. Yang umum sama BPJS itu sama. Jadi siapa yang datang duluan itu antriannya lebih dahulu. Apa saja jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik UNP ini, Bu? Ya, kalau untuk klinik UNP itu pelayanannya sesuai poli ya. Kita di sini ada poli umum, artinya yang memberikan pelayanan ada dokter umum. Itu sesuai dengan potensi dokter umumnya. Kalau tidak bisa ditangani di klinik Pratama, artinya dokternya ngerujuk ke rumah sakit seperti itu. Itu nanti sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kemampuan kliniknya, termasuk juga sesuai dengan kriteria rujukan dari BPJS-nya. Jadi ada beberapa kriteria yang pasien yang boleh atau tidak boleh dirujuk oleh BPJS seperti itu. Terus selain umum itu kita ada poli gigi. Ya ada satu dokter gigi di poli giginya. Terus ada juga ruang tindakan atau ruang gawat darurat, itu untuk jenis-jenis tindakan yang sederhana, misalnya kayak bedah minor seperti itu, jahit luka misalnya. Terus ada ruang KIA. Ruang KIA itu khusus untuk ibu hamil dan anak di bawah usia 6 tahun. Untuk KB juga bisa di situ. Terus ada juga pelayanan farmasi atau untuk pengambilan obat. Terus ada juga untuk ada kesehatan olahraga, itu nanti ada instrukturnya di situ. Kalau kendala yang dihadapi dalam pelayanannya apa? Kendala yang dihadapi mungkin apa ya? Kalau dari saya dokter mungkin pemahaman pasien mungkin ya, terkait dengan BPJS. Terkadang ada pasien yang pengennya dirujuk aja gitu, tapi sebenarnya itu masih kriteria yang kita bisa tata laksana di klinik Pratama UNP, dan BPJS pun tidak memberikan aturan bahwa tidak boleh langsung dirujuk seperti itu, karena masih mampu dilayani di klinik. Nah itu sih yang paling seringnya, karena pasien, Bu saya minta rujukan gitu. Terus kita jelaskan lagi bahwa ini bisa kita laksana dulu di sini kayak gitu. Kalau memang nanti tidak bisa sama sekali, baru boleh kita rujuk seperti itu. Mungkin satu lagi yang kendala itu kalau untuk BPJS itu paling apa ya? Karena ada mahasiswa yang tidak bisa pindah sebenarnya ke klinik. Jadi untuk BPJS itu kan dia yang ada yang jenisnya itu yang dibayar mandiri sama yang dibayarkan sama pemerintah. Oh, yang KIS. Iya, jadi yang dibayar pemerintah ini dia ada yang KIS, ada lagi yang dibayarkan Pemda gitu. Kalau KIS ini kan dibayarkan pemerintah pusat. Kalau untuk Pemda ini dia dibayarkan pemerintah daerah. Yang pemerintah daerah ini yang tidak punya aturan bahwa tidak bisa pindah ke daerah yang lain. Nah itu yang agak susah. Berarti sebenarnya kalau yang di daerah lain tidak bisa dilakukan di sini. Iya kayak gitu. Jadi misalnya kayak misalnya dibayarkan sama perintah Pariaman atau misalnya dari daerah lain lah seperti itu nggak bisa biasanya dipindahkan ke luar daerah, luar kabupaten atau kotanya. Itu juga kesulitan karena kadang-kadang kan mahasiswanya tidak mampu atau ya tidak mampu membayar, tapi dia juga tidak bisa pindah.
Itu sih yang agak kesulitan juga, kita kan kasihan juga seperti itu. Jadi kalau yang dibayarkan pusat biasanya dia bisa pindah ke semua, sama masih di nasional seperti itu. Pemda yang sama sekali nggak bisa pindah. Oh iya Bu, kan tadi ada yang dibayarkan pusat sama yang dibayarkan pemerintah daerah. Iya. Itu bagaimana cara kita tahu itu dibayarkan pusat sama daerah? Oh, iya. Membedakannya? Itu nanti di kartu KIS-nya itu nampak itu, atau bisa juga dicek, kan BPJS itu dia punya aplikasi Mobile JKN yang namanya. Mobile JKN itu bisa kita download, terus kita bisa masuk ke aplikasinya, itu kita bisa ngecek kita itu bayar mandiri kah, masuk KIS pusat kah, atau dari dari Pemda kah, seperti itu. Nanti bisa dicek tuh di situ. Jadi kalau kami dari kliniknya baru tahu itu ketika meminta pasiennya untuk pindah ke sini, ya ternyata peserta tidak bisa pindah karena dibayarkan oleh pemerintah daerah, seperti itu. Bagaimana prosedur mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik? Mendaftar dulu, kita bisa orang pendaftaran, mendaftar dulu pendaftaran, jadi soalnya harus dianalisa misalnya umum, ini saya uang mandiri, ya sudah dianalisa dulu, dan tinggi baru ke dokter. Kalau proses itu tadi proses pelayanannya seperti pendaftaran dulu, kemudian bisa. Apakah ada perbedaan prosedur pelayanan antara pasien umum dengan BPJS? Tidak sama aja. Sama aja. Ini kalau misalkan Ini ada pendaftaran umum, UI, KIA, misalkan anak KB, pemeriksaan labor. apa kendala yang dirasakan selama melakukan pelayanan? Kendala apa ada kendala dalam melayani pasien atau kendala? Ada kakak ya, bagaimana menurut kakak pelayanan di klinik UNB? Menurut saya yang sudah pernah saya alami ya, kalau pelayanannya itu sudah tergolong baik, mungkin karena sudah banyak yang datang kan. Dari pengalaman saya, layanan kesehatan di klinik UNP itu udah bagus, namun ada sedikit hal yang harus diperbaiki mungkin saran. Menurut saya mungkin untuk pelayanan di klinik UNP ini mungkin sudah cukup baik, akan tetapi kurang cepat pelayanannya. Dalam artian kami sebagai pengguna BPJS lumayan mengantri untuk pelayanannya. Jenis-jenis pelayanan apa yang sudah Kakak gunakan di klinik UNP ini? Jenis pelayanan yang sudah saya gunakan itu ada dua. Yang pertama itu saat accident. Jadi saya pernah terkena jarum mesin jahit karena saya kan jurusan tata busana. Jadi ada ngejahitnya pakai mesin, terus kena mesin. Yang kedua itu mengurus surat keterangan sehat untuk kegiatan perkuliahan. Yang pernah saya alami, ke sana berobat seperti poli umum. Nah, yang pelayanan yang digunakan di sana itu yang pernah saya rasakan pengecekan tensi, terus konsultasi dengan dokternya. Waktu itu saya divonis didiagnosa asam lambung naik dan demam. Apakah ada kendala dalam datang dan berada di klinik Melak? Ada Kak, kayak misalkan nunggu yang beberapa menit, terus kalau misalkan kita habis konsul tuh kurang jelas gitu Kak, apa namanya tuh Jadi Kak bertanya lagi. iya gitu. bertanya lagi gitu sama yang perawatnya Kak. Untuk kendala mungkin yang pertama kan saya pernah waktu eksiden tertusuk jarum itu, karena saya di sana sebagai pasien dan saya juga kena panic attack saat kejadian itu. Karena saya ditemani teman-teman saya, jadi hal pertama yang ditanya itu langsung administrasi kan. Jadi saya sebagai pasien itu menunggu di dalam ruangan, masuk ke dalam ruangan, tapi yang diurus pertama itu administrasi. Mungkin memang begitu prosedurnya, tapi saya sebagai pasien itu merasa kayak penanganannya jadi terlalu lambat. Dan juga untuk keramahannya Kak. Jadi saat mau diperiksa, saya teriak. Terus dokternya yang udah megang tangan saya, dilepasinnya tangan saya terus bilang, Kak bisa tenang gitu. Jadi saya ngerasa kayak apa saya terlalu lebay gitu. Jadi saya sepanjang proses penyembuhan, proses
kan tangan saya ada jarumnya ternyata Kak, ada jarumnya nyangkut, jadi harus dibius dan dikeluarkan. Itu dilakukan sama perawat yang lain, bukan perawat yang pertama. Tapi karena udah terkena ucapan perawat pertama, jadi sepanjang operasi kecil itu saya diam. Jadi itu sih yang kurang di kulit. Apakah penggunaan BPJS atau enggak? Kebetulan saya tidak menggunakan. Saya menggunakan BPJS, Kak. Enggak, saya bukan pengguna BPJS. Apa perbedaan pelayanan bagi yang pengguna BPJS atau yang enggak? Seperti yang saya katakan tadi, kalau yang sudah saya temui, tidak ada perbedaan dari pengguna BPJS dan yang reguler. Ada Kak, kalau misalkan pakai BPJS tuh pendaftarannya cukup lama, tapi kalau misalkan yang nggak pakai BPJS pendaftarannya cukup cepat Kak. Kalau dalam segi pelayanan itu bagaimana Kak? Apakah terdapat perbedaan gitu? Oh enggak Kak, sama aja Kak. Sama aja. Sejauh ini yang saya lihat tidak ada perbedaan antara pasien umum sama pasien BPJS untuk mendapatkan pelayanan di klinik tersebut. Kalau kebebasan kalau di BPJS sudah ada perbedaan.